Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat guru hebat Nusantara. Perkenalkan, nama saya Sumaryono, guru SMK Negeri 1 Bunga Mayang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu guru hebat, sebagai seorang pendidik, kita harus dapat melihat minat dan bakat potensi murid dalam pembelajaran, di mana keragaman potensi yang dimiliki oleh peserta didik harus dapat difasilitasi sebaik mungkin oleh guru. Guru semaksimal mungkin diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai dengan karakter dan potensinya yang sekarang kita kenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Proses pembelajaran yang bermakna merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan kurikulum Merdeka, menghadirkan model dan media pembelajaran yang variatif serta melibatkan siswa secara aktif dapat menumbuhkan minat belajar siswa itu sendiri. Pada video kali ini, saya akan berbagi proses pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 10 teknik dan bisnis sepeda motor. Sebelum saya melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan kesepakatan kelas. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Seringkali permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara murid dengan guru, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Kurang adanya komunikasi ini menyebabkan relasi murid dan guru menjadi kurang baik. Sebagai langkah awal, sebelum melaksanakan praktik baik, saya menyusun dan membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid, yang mana pada pelaksanaannya, kesepakatan kelas ini harus melibatkan guru dan peserta didik. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Setelah berhasil menyusul dan menjalankan kesepakatan kelas pada kelas yang saya ajar, selanjutnya saya merencanakan untuk membagi praktik baik dengan proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal dalam menyampaikan materi perkakas tangan atau hands tool yang saya lakukan yaitu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran yakni melaksanakan analisis kesiapan belajar, saya melakukan analisis terhadap isian asesmen untuk melihat kemampuan keterampilan dan gaya belajar peserta didik dengan menggunakan Google Form. Dan hasilnya, saya mempersiapkan beberapa media pembelajaran mulai dari video bahan pembelajaran dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Pada pembelajaran di dalam kelas, dimulai guru menanyakan kabar peserta didik dan kemudian dipimpin oleh ketua kelas untuk menyampaikan salam, berdoa, dan memimpin menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Awal pembelajaran, guru mengabsensi dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan melakukan pemetaan terhadap kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sebelum memulai kegiatan belajar menggunakan platform Quizizz, dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat memetakan berdasarkan tingkat kategori kecepatan dan ketepatan peserta didik dalam menjawab soal. Pembelajaran dilakukan dan diskusi mulai berjalan dengan pertanyaan yang dilontarkan. Setelah itu, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan berdasarkan hasil dari pemetaan di awal pembelajaran. Dalam satu kelompok terdapat siswa kategori 1, 2, dan 3. Peserta didik kategori 1 akan menjadi narasumber dan memiliki kemampuan yang paling mumpuni. Kemudian, peserta didik kategori 2 akan dapat belajar secara mandiri. Yang terakhir, siswa kategori 3 akan dapat bertanya pada siswa kategori 1 atau sebagai tutor sebaya, dan juga mendapatkan intervensi khusus dari guru dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya memberikan peserta didik kebebasan
untuk memilih sesuai dengan gaya belajar mereka, mulai dari video rekaman, buku atau modul pembelajaran. Selain itu, siswa juga disiapkan LKPD dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya agar siswa dapat memaksimalkan memahami materi yang diberikan oleh guru. Siswa dengan kategori visual dan auditory akan belajar dengan video atau melalui rekaman yang telah disiapkan, sementara siswa yang membutuhkan pertanyaan lebih dapat belajar melalui sumber buku atau modul. Selain di dalam kelas, peserta didik dengan kategori kinestetik juga diajak melakukan observasi jenis-jenis hand tool yang digunakan pada bengkel otomotif. Siswa dengan gaya belajar kinestetik akan bersemangat melakukan kegiatan yang aktif seperti ini. Selama proses pembelajaran, siswa melaksanakan penggunaan perkakas tangan yang ada di bengkel sekolah. Dengan melalui diskusi kelompok dan menuangkannya ke dalam LKPD, hasil dari diskusi yang dilaksanakan, kemudian perwakilan siswa maju memaparkan secara bergiliran. Peserta didik dari kelompok lain kemudian memberikan tanggapan terhadap apa yang dipaparkan oleh temannya. Sesi selanjutnya, siswa diajak menggunakan peralatan bengkel dengan memanfaatkan perkakas tangan yang ada untuk menambah semangat siswa dalam belajar. Terlihat antusias dalam melaksanakan penggunaan peralatan bengkel, sekaligus mereka belajar memahami apa yang sudah dipelajarinya tentang macam-macam hand tool atau perkakas tangan. Pada tahap akhir, siswa diberikan asesmen sumatif. Menggunakan platform Quizizz ini sangat cepat dan mudah untuk kita analisis. Siswa juga terlihat antusias dalam mengerjakan asesmen yang diberikan di akhir sesi pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dan memberikan persiapan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Berikutnya, saya memberikan kuesioner umpan balik kepada peserta didik. Umpan balik siswa kepada guru adalah informasi tentang bagaimana pembelajaran telah dilakukan di kelas. Dari umpan balik siswa, guru akan mendapatkan informasi apakah pembelajaran berjalan efektif dan dapat diterima oleh seluruh siswa. Dengan demikian, seorang guru dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan jika ada hal yang dianggap kurang dalam proses pembelajaran. Masukan dan umpan balik untuk pengembangan diri tidak hanya boleh diberikan oleh guru kepada siswanya saja. Guru juga harus meminta umpan balik atau feedback dari siswa, karena umpan balik memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran itu sendiri. Sekian dari saya, video praktik baik yang saya terapkan di kelas 10 TBSM di SMK Negeri 1 Bunga Mayang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.